Al-Mahdi bukan nama seseorang. Al-Mahdi adalah gelar laki-laki yang mendapat petunjuk, laki-laki yang terpilih ya. Lalu Al-Mahdi ini termasuk min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda sudah dekatnya as-sa'ah. Namun dia tidak termasuk min alamatil kubra, tanda-tanda besar. Tapi dia termasuk min alamatis sughra. Ada juga yang mengatakan Al-Mahdi ini jembatan antara tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar. Jadi kalau Al-Mahdi sudah muncul, maka kemunculan tanda-tanda besar itu masalah waktu saja. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Mahdi akan memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang-orang beriman di akhir zaman. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan, setelah tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Jadi Al-Mahdi akan mengubah keadaan dengan izin Allah bersama umat Islam tentunya yang dia pimpin, untuk memindahkan kita dari babak perjalanan sejarah umat Islam yang penuh kezaliman yang sedang kita alami sekarang, menuju babak terakhir perjalanan umat Islam yang penuh keadilan. Baik, berbicara tentang Al-Mahdi, biasanya orang langsung mengkaitkan dengan Syiah. Karena apa? Karena kaum Syiah itu sangat intens berbicara tentang Al-Mahdi. Tetapi kalau kita pelajari baik-baik, ternyata pengertian kita kaum muslimin berbeda sekali dengan pengertian mereka kaum Syiah. Ya. Contoh, kaum Syiah meyakini bahwa Al-Mahdi itu sudah ada sekian abad yang lalu, tetapi kemudian menghilang ketika usianya masih kanak-kanak, usia 5 tahun. Dan bersama dengan menghilangnya Al-Mahdi, dibawa Al-Quran yang asli bersama Al-Mahdi. Sehingga setelah itu umat Islam tidak memiliki Al-Quran yang asli. Mereka menyebutnya Mushaf Fatimah. Lalu bagaimana umat ini akan terbimbing? Umat ini terbimbing karena adanya para imam-imam. Nah, begitu keyakinan mereka. Makanya di kalangan kaum Syiah, yang namanya iman kepada imamah, kepemimpinan itu termasuk rukun iman. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, ada lagi contoh lain. Contoh lain, menurut keyakinan kaum Syiah, Al-Mahdi bila sudah tampil nanti, dia akan mempunyai hal-hal yang sifatnya supranatural. Kata orang Jawa, sakti mandraguna. Nah, begitu. Misalnya apa? Al-Mahdi sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Dan dalam hal ini yang akan dihidupkan siapa? Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dibangkitkan dari kuburnya untuk apa? Untuk disalib, disiksa sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ajaran Syiah ini memang harus benar-benar kita waspadai ya. Kita umat Islam tidak punya pemahaman seperti itu tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi walaupun manusia yang dipilih Allah menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, menurut keyakinan kita kaum muslimin adalah manusia biasa. Dia tidak memiliki hal-hal yang sifatnya supranatural, sakti mandraguna, tidak ada. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kita akan mulai dengan membahas identitas umum dari Al-Mahdi. Secara umum kita akan lihat namanya, asal-usul keturunannya, saat kehadiran kemunculannya, dan ciri-ciri fisik dari Al-Mahdi. Pertama, dalam hadis riwayat Abu Daud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya sehari, maka Allah Ta'ala akan panjangkan hari itu
hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari keluargaku, namanya mirip namaku, nama ayahnya mirip nama ayahku. Jadi Al-Mahdi itu namanya Muhammad atau Ahmad, sedangkan ayahnya bernama Abdullah. Jadi Al-Mahdi itu Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Walaupun ada pendapat yang minoritas, mereka mengatakan kemungkinan juga namanya Ahmad bin Ibrahim atau Muhammad bin Ibrahim. Karena apa? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah dikaruniai seorang anak laki-laki. Waktu baru lahir, Nabi mengatakan, ku namakan anakku ini seperti nama ayahku, Ibrahim. Ya, baik. Yang kedua, Al-Mahdi secara asal-usul adalah keturunan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, Al-Mahdi min ijrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Ya. Kita tahu Nabi kita punya dua cucu laki-laki dari Fatimah dan Ali, yaitu Hasan dan Husain. Bagi kita kaum muslimin, bisa jadi Al-Mahdi itu keturunan Hasan, bisa jadi Al-Mahdi keturunan Husain. Tapi bagi kaum Syiah wajib keturunan Husain. Karena apa? Karena Syiah ini agama ras, agama darah, ya. Dan Husain radhiyallahu an pernah menikahi seorang putri Persia, putri Iran. Maka mereka meyakini Imam Mahdi itu harus dari keturunan ini. Karena memang Syiah ini agama Persia pada dasarnya. Dia bukan agama yang memang sifatnya keyakinan, tidak, dia agama Persia. Yang berikutnya, hadir di saat penghujung umur dunia. Jadi seperti tadi hadisnya sudah dibacakan, Al-Mahdi itu kalau dunia ini sudah tinggal sehari, Allah panjangkan sehingga utus Al-Mahdi. Atau dalam hadis lain, seperti yang tadi sudah saya singgung, Nabi pernah menjelaskan umat ini akan mengalami ringkasan sejarah yang terdiri dari 5 babak. Dan ternyata kita sekarang yang hidup di abad 20-21 ini sudah berada di babak keempat. Ya. Ibarat kita nonton film, jumlah babaknya ada 5. Begitu duduk di bioskop, sudah babak keempat. Hitungannya di awal film, di tengah film, atau akhir film? Menjelang akhir film, kan? Nah, jadi Al-Mahdi itu akan muncul di babak keempat, babak di mana kita hidup sekarang ini, yang kata Nabi adalah babak kepemimpinan mulkan jabariyan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Lalu dengan hadirnya Al-Mahdi, kita pun sadar kita akan segera beralih ke babak kelima, yaitu babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian, dan itu babak terakhir. Baik, lalu kemudian yang keempat, secara fisik kita tidak punya banyak hadis. Di antaranya yang ada adalah Nabi berkata, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati aqnal anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Nah, jadi ini semua adalah ciri-ciri umum dari Al-Mahdi. Tolong jangan dijadikan ciri pokok, ya, jangan dijadikan ciri pokok. Kalau Anda sibuk menjadikan ini ciri pokok, nanti Anda bisa tersesat. Mungkin Anda buka buku telepon yang tebal, cari orang-orang yang namanya Abdullah, telepon satu-satu punya anak namanya Muhammad, enggak. Begitu ada, wah ini Al-Mahdi. Enggak begitu, ya. Atau misalnya ada seorang ustaz, syekh muncul, ya, namanya Muhammad bin Abdullah, lalu dia dahinya lebar, hidungnya mancung, wah ini Al-Mahdi. Enggak begitu, ya. Ini faktor umum, ya, ciri-ciri umum, tetapi faktor utama bukan di sini. Lalu yang kedua, peristiwa-peristiwa yang mendahului munculnya Al-Mahdi. Ada 3 kondisi. Bila 3 kondisi ini sudah hadir di dunia, tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi tidak lama lagi. Yang pertama, ubasyirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nas. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang akan diutus ke tengah umat ini saat terjadinya banyak perselisihan antar manusia. Itu pertama. Yang kedua, wazalazil, dan gempa-gempa.
goncangan-goncangan. Dan yang ketiga, yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi tadinya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Jadi ciri yang ketiga, bumi dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Kalau kita mau jujur Pak, kondisi dunia sekarang sudah matang untuk kemunculan Al-Mahdi. Sisanya terserah Allah. Sampai sejauh mana perselisihan antar manusia harus berlangsung, baru muncul Al-Mahdi, Allah yang maha tahu. Sampai sejauh mana gempa harus terjadi, Allah maha tahu. Sampai sejauh mana kezaliman harus berkembang, Allah maha tahu.